Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi. Kali ya bisa bertemu kembali hari Rabu ini di usia ceria-ceria sekali. Ya. Mari kita hening sejenak. Kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Pak Ibu. Ya. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, usia GKI Madingermu. Puji.
berdoa. Kami di surga, sungguh kami bersyukur hari yang baru. Tahan kesehatan dan kami full sekutu ya Tuhan, Tuhan kami ya. Tuhan hamba-Mu. Kita menyampaikan firman-Mu. Kami semakin hari berbaharu. Senangkan hati. Hari kami ya Tuhan. Dan kami serah persekutuan kami tentang setiap Bapak Ibu. Nur 119 ayat 1 ayat 1 119. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita orang yang Taurat Tuhan. Bahagialah orang yang peringatan-peringatannya. Ya, dengan bukan kejahatan, tapi jalan-jalannya. Kaulah yang telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh kiranya jalan-jalanku dan berpegang pada memberikan apabila aku memperhatikan segala perintah-Mu, akan bersyukur kepadamu apabila pada ketetapan-ketetapan, janganlah kau tinggalkan aku. Hari ini apa? Muncul. Sudah muncul. Bapak Ibu sendiri atau muda ya? Ya. Apa susah, Bu? Kalau misalnya kita lamar pekerjaan kan ditanya, sudah menguasai komputer? Ya. Sudah menguasai kendaraan? Kan ditanya menguasai kendaraan. Menguasai masak-memasak? Menguasai anak gitu ya. Tapi kalau apakah kamu sudah menguasai diri? Ya, agak sulit ya. Kadang saya nih, kadang ke pasar, tuannya mau beli garam. Ya, terus ada sayur, wah bagus hari ini seger. Ada buah, beli. Terus sayur, beli buah, terus ada lagi tomat. Ke rumah, udah memasak, tujuannya kamu mau beli apa? Mau beli garam ya. Ternyata nggak bisa menguasai diri dengan masa tujuan pokok kita kan mau beli garam. Lihat yang ini tool otomatis. Pak, ini belajar firman dari Pak Santoni. Hidup dalam penguasaan diri. Nah, kita naikkan satu pujian untuk antar kesaksian di jalan hidup.
kasihnya bersama tiada tandanya, dengan rela yang mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku
kasih persembahan pujian dari paduan suara Usinda Simeon. Biasa menyertai ini kami akan mari siapkan naikkan puji Tuhanmu yang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan membimbing aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami kembali bersekutu pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kami dan doa kami dapat pujian kepadamu. Kami juga ingin mendengarkan, kalau menolong kami sehingga benar, kuatkan iman percaya kami. Firman Tuhan kepada kami, sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan membuka kitab Galatia pasal 5 ayat 3. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan dan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahagia kita yang mendengarkan firman dalam kehidupan kita sehari. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah soal hiduplah dalam penguasaan diri. Ada sebuah cerita terjadi di Amerika. Sungguh-sungguh terjadi. Suatu hari ada seorang bapak bagus sekali.
Lalu karena mobil baru dia nggak mau. Lah di rumah punya anak perempuan umur 3 tahun pakai. Akibatnya mobilnya peot dan catnya tergores. Pulang hari anaknya punya tangannya membawa anaknya. Dokter sudah melakukan upaya menyelamatkan anak ini. Akhirnya memutuskan amputasi. Anak kecil itu sadar dari operasi amputasi, tangannya sudah tidak ada dan dibuka. Maaf, naik mobil. Dan anak itu bertanya lagi kepada ayahnya, "Pan, ayah, nah cerita ini mau mengajak kita berpikir dahulu dan matang sebelum kehilangan kesabaran dalam segala sesuatu. Barang yang rusak dapat diperbaiki. Tangan yang rusak, yang terluka. Barang yang rusak dapat diperbaiki, tapi tangan yang rusak dan hati yang terluka karena disakiti buat kita tidak penting diri. Apa itu penguasaan diri? Menurut kamus Alkitab, penguasaan diri artinya tindakan mengekang diri. Hindari diri dari keinginan-keinginan duniawi. Mata, dan mata. Ring. Berapa di tangan ini jantung? Tangan ini kan? Tangan. Keinginan daging. Penguasaan diri juga bisa menahan diri tidak melakukan sesuatu keinginan atau kemampuan mengendalikan pikiran. Bisa kebiasaan buruk. Penguasaan diri juga dipakai kata pratea. Artinya kuasa atau mengarahkan, memerintah atau melarang diri sama terhadap besar, kegemaran, marah, hasrat, emosi, ego.
Orang yang menguasai diri, dia punya kuasa mengendalikan keinginan-keinginan besarnya, kegemarannya, amarahnya, emosinya. Dan kuasa diri ekratea ini biasanya dipakai untuk sikap seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepengaruhi pemerintahan kerajaan. Dia menguasai diri, menang-wenang. Dia menguasai diri, tidak menggunakan kekuasaannya. Sanggup jadi dan menguasai dirinya, layan. Dalam Galatia 5 ya, bacaan kita, penguasaan diri terkait dengan kekuatan daging yang dilakukan oleh masyarakat Galatia. Galatia masyarakatnya sudah jauh dari hidup dalam percabulan, kecemaran, nafsu, dan berhala, sihir, tuan, kesihan, hati, amarah, kepentingan, kecederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Paulus melihat jemaat kota Galatia itu sudah hidup jauh dari Tuhan. Mereka di kota yang besar, kota metropolitan, pengaruh dunia itu sudah masuk dalam kehidupan bergereja. Dalam nafsu, kabulan, saling bertengkar, berselisih, saling iri hati, tak bisa menahan diri, diri sendiri masa bodoh dengan yang miskin, mereka dengki, mabuk-mabukan pesta pora dan sebagainya. Ini yang mau dikatakan oleh harus menguasai diri supaya tidak. Apa yang harus dikuasai oleh setiap orang? Membuka 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Ayat 15. Janganlah mengasihi apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihinya, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam. Semua yang ada di dalam dunia, dan daging, mata, gangguan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. 1 Yohanes pasal 15, pasal 2 ayat 15 sampai 16 menggambarkan kepada kita ada keinginan sendiri dengan keinginan duniawi itu ada 3. Daging, keinginan mata, dan hidup. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan apa itu hawa nafsu, apa itu keinginan daging, nafsu, dan iri, dan daging dalam dunia orang umatnya. Gambar Allah berbinatang. Manusia adalah gambar ini dirusak. Daging, tangga.
Eki. Kita gambar Allah. Cerita Alkitab membuktikan keinginan daging menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Kain iri hati kepada Habil menyebabkan Kain membunuh Habil dan mendapatkan hukuman dari karena itu. Keinginan daging, keserakahan. Tanpa ada penguasaan diri, maka sangat mudah manusia jatuh akibat dosa, jatuh ke dalam dosa akibat keinginan dagingnya. Tukang kuenya belum diceritain juga. Ada juga tukang kuenya dia beli. Kan? Dia belum cerita tadi. Nggak enak kalau cerita ke ibu-ibu. Kepengen pulang. Oh kepengen. Keinginan. Belum keinginan kecil-kecil. Keangkuhan hidup, kesombongan. Kesombongan berarti menilai diri secara berlebihan yang lebih kebutuhan. Dia hidup sendiri. Yang ngatur. Ada banyak contoh di dalam Alkitab tentang nggak bisa tergoda. Kain membunuh Habil karena tidak bisa menguasai. Abraham ambil Hagar melahirkan. Musa tidak menguasai diri, memukul batu dengan 2 tongkat 2 kali, suruh 1 kali, kan nggak bisa. 40 tahun mimpi bangsa Israel di tanah padang gurun hanya gara-gara mukul 2 kali. Kenapa? Karena dia pengen menjadi Tuhan. Tuhan suruh 1 kali dan dia bandel 2 kali, berarti dia Tuhan. Karena tidak menguasai diri, lapar, Esau menjual hak kesulungan. Karena tidak menguasai diri, Petrus mengambil pedang dan memotong telinga. Apa yang harus dikuasai? Dan ini pertama, pikiran. Kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Terus berkata dalam 2 Korintus ayat 5b, kami menahan segala pikiran dan menaklukkan kepada kita. Bisa disimpulkan bila pikiran kita terus diisi firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita seringkali begitu. Yang sakit kita sendiri.
itu tahun yang lalu saya juga tangannya gemeter, nggak bisa megang tuh jatuh. Saya pegang makanan nggak bisa. Dan lalu ketika saya ke sana sudah bisa tangannya nggak yang goyang semua badannya, tangannya. Sekarang enggak gitu ya. Dokter nggak ada obatnya lagi. Udahlah, terima aja lah kalau goyang-goyang begitu. Ya. Udah nggak ada obatnya lagi, obat syaraf udah nggak ada. Pokoknya dia lakukan. Tanya baik yang sama maafin jatuh kalau tanya aja. Kan jadi eneng kan, pas kepalanya kan, nggak darah tinggi gitu kan. Kalau kita kan darah tinggi terus pandang terus ya. Lihat di rumah, lihat suami, istri, lihat anak, mantu, mama naik tuh darah tinggi, darah tinggi jadi minum. Pikiran kita yang harus kita kali sembuh nggak lu lidah kapan? Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut, lidahnya, pelihara diri daripada kebenaran. Kalau kita jaga mulut kita, jaga lidah kita nggak pernah. Karena kadangkala masalah datang gara-gara yang bocor. Kamu hari itu kira-kira berapa kata? Bapak Ibu dan saya bicara satu hari 100, kita tambah lagi. Yang normal itu 120.000. Kita bayangkan, satu kata bisa mendatangkan kebaikan, satu kata bisa mendatangkan. Satu kata bisa mendatangkan jalan keluar, satu kata bisa mendatangkan kesulitan. Satu kata bisa mendatangkan kematian. Kata bisa mendatangkan berkat. Kata mendatangkan kematian. 20. Sekarang apa yang terjadi pada kita? Jangan-jangan ya, ya. Satu kata mendatangkan kehidupan, satu kata mendatangkan yang maling.
Kira-kira mati nggak Kelvin? Mati. Coba Kelvin, nggak berani. Kita keluar nih, yang maling mati kita. Satu kata loh. Bisa. Makanya si Kelvin yang ada di sana, Kelvin lebih dekat. Kelvin lebih dekat kan? Dan lebih besar kan? Ya, jadi kalian penting. Rasul Yakobus mengatakan begini, lidah ibarat seperti api. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nyataannya banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan dari adalah kata yang keluar dulu ya. Kita kan langsung ngomong gitu kan. Keluar tuh langsung nggak berhenti ngomongnya kan. Nggak bisa pikiran udah nggak bisa berhenti kan, nggak bisa mikir. Edit. Bisa mungkin pergunakan kendalikan lidah kita, gunakan perkataan kita untuk membawa berkat dan lalu yang harus dijaga yang berikutnya adalah mata. Kita turun dari pikiran turun ke mata ini ya, dari pikiran lalu ke mata. Matius 6 ayat 22 sampai 23. 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Kita bercahaya. Dan ngantuk. Saya lihat ke kanan kiri. Itu apa enggak ya? Itu ya. Sini saya lihat jelas tuh. Saya kelihatan ya. Apa artinya mata bercahaya? Bisa menembus. Nah, mata yang dijaga akan bisa menembus segala pergumulan. Bisa melihat semua permasalahan. Mata yang dijaga. Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak mendapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Kita tidak menguasai diri, dan Tuhan mengibaratkan seperti kota yang roboh temboknya akan menyerang. Yang berikutnya, lagi yang harus marahan atau emosi. Emosi yang tidak terkendalikan menimbulkan pertengkaran dan tidak jarang berakhir. Sampai matahari terbit. Sampai matahari benam, harus segera sampai di bawah. Sampai matahari akan dibawa. Akan dibawa. Itu 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 mengendalikan penggunaan uang. Apabila kita tidak dapat mengendalikan diri dalam pemakaian uang, akan terjerat utang akhir.
Enggak. Dan ya, kayaknya nggak ada yang terjebak. Nggak ada lah di sini judi online kan. Pinjol, pinjol. Bangsanya orang Indonesia. Itu legal. Dia operasi dalamnya yang narikin orang dianggap aneh. Dan itu lalu mulut tadi sudah ya, mulut sudah sama. Sikap dan juga reaksi. Jadi kita diajak menguasai sikap kita dan reaksi. Seringkali memiliki reaksi yang berlebih. Apa kita sudah katakan. Hobi atau kesenangan. Banyak orang percaya yang tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap hobi atau kesenangannya dapat menjadi berhasil. Jalan-jalan gitu. Lantarkan. Ada juga yang menonton televisi. Tahu lah ya apa nonton. Ya. Nggak usah dijelaskan. Ini hafalannya ya. Siapa memelihara mulut dan memelihara dari kesukaan. Ini kita nonton. Di sebuah bis kota, ada naik dan duduk dengan tenang, nikmati perjalanannya. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang tampak kesal dan tergesa-gesa naik ke bis itu juga dan duduk di samping nenek tersebut. Tanpa sengaja, si gadis muda itu menyenggol nenek itu dengan tas-tasnya yang banyak. Yang menarik, nenek itu nggak mengeluh, bahkan dia nggak marah sedikit pun. Dia diam aja. Wanita muda itu pun jadi penasaran. Kok nenek nggak marah sih? Kan aku tadi menyenggol nenek, dan barang-barang aku juga dari tadi memenuhi bagian tempat duduk nenek. Kenapa nenek diem aja nggak komplain sedikit pun? Dengan tersenyum, nenek itu berkata, gak ada gunanya bersikap kasar atau membahas hal yang tidak penting. Karena perjalanan saya bersama kamu sangat singkat. Bentar lagi saya akan turun di halte berikut. Pesan dari nenek bijak itu sederhana, begitu mendalam. Perlu ngebahas hal yang tidak penting dan tidak signifikan. Karena perjalanan kita bersama sangat singkat. Bayangkan, berapa banyak waktu dan energi yang kita sia-siakan untuk sebuah kemarahan, untuk sebuah kecemburuan, dendam, ketidakpuasan, dan sikap buruk. Tidak mau memaafkan. Semua itu hanya akan membuat perjalanan singkat kita di dunia jadi gelap dan menyedihkan. Tidak ada yang menyakitimu, tetaplah tenang. Perjalanan ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan rasa sakit. Jika ada yang mengkhianati, atau bahkan menghina, jangan biarkan itu mengganggu ketenangan. Ingat, perjalanan
singkat. Jika seseorang tanpa alasan menghina kamu, goyangkan saja kepalamu dan lepaskan semua beban itu. Karena perjalanan kita sangat singkat untuk dijalani oleh. Jika ada tetangga atau netizen yang membuat komentar tidak menyenangkan, ambil nafas yang dalam, abaikan, dan maafkan. Karena sekali lagi, perjalanan sesingkat. Tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan kita di dunia. Tidak ada yang tahu kapan kita akan sampai di halte terakhir kita. Itu isilah hari-harimu dengan hargai teman, hargai keluarga, bersikaplah hormat, baik, penuh pengampunan dengan siapapun yang kita temui. Itu kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Bagikan senyumun dengan semua orang, karena percayalah, jalan kita Perjalanan kita nggak tahu kapan sampai halte, bukan mati ya, sampai halte. Saya nggak bilang mati ya, sampai halte terakhir mas. Jadi, kan Bapak Surgawi kami ingatkan saya diri di dalam dan menolong kami satu waktu dan diri kami keadaan kebaikan perbuatan baik harus in halte yang bertemu bagian dan sukacita kepada lakukan perbuatan baik. Dan kami berdoa bangunan gedung besar semuanya daya maupun dana tolong berdoa buat program kerja kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan. Jaga mereka, jaga makan dan kesehatan dengan baik. Buat boleh kita boleh mendampingi kesabaran dan perawat kami berani berdoa buat kami boleh bersyukur doa dan harap. Dan doa di dalam
Pasal siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Pasal 2, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara Kan? Ya. Nah juga ya kan? Supaya bisa apa?
ajak kasih kepadamu, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan nafas. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pas nih, penguasaan diri. Penguasaan diri. Harta jemaat hari ini, Rabu, atas nama dirinya hebat loh. Sama aja semuanya. Matamu Ibu Yanti kan ya selfie ever. Jangan keluar ya kalau nggak rame-rame. Tema kita minggu depan ya, tentang Ruth ya dan kesayangan. Pujian Ibu Vera. Ya. Dan Ibu. Adakah tamu yang pertama kali siapa?
tadi jawab sudah. Selanjutnya ada MM ya. 14 Juli. Bagi jemaat yang ingin karya seni ya, akan dilelangkan dan dana yang terkumpul akan digunakan karya seni lambat akhir ya Juli, akhir Juli. Lapor kan. Karya seni dapat dikumpulkan pada Ibu Huni, ya. Nah, ini ada Pak Ibu. Tidak boleh